Perkenalkan, nama saya Citra Nur Kesumaningrum, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan PGSD kelas 007. Saat ini, saya mengajar di kelas 5 SD Negeri Cibodas 5, Kota Tangerang. Dalam praktik pembelajaran uji kinerja kali ini, saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning pada mata pelajaran tematik tema 5, subtema 3, pembelajaran 5 untuk siswa kelas 5 SD Negeri Cibodas 5, Kota Tangerang. Selamat menyaksikan.
ada atau punah. Yang tidak ada pada rantai makanan ini adalah burung. Apa yang akan terjadi teman-teman? Apa gimana? Pinter ya. Kalau burungnya tidak ada atau punah, yang akan makin banyak apa? Belang. Belangnya semakin banyak. Kalau belang semakin banyak, akan semakin banyak pula yang makan rumput atau makan tanaman. Kalau banyak yang makan tanaman, tanamannya bisa jadi bagaimana? Mati, hancur, ya, layu. Apalagi kalau padi, yang rugi siapa? Petani, ya. Kalau misalnya ini adalah padi, kemudian ternyata banyak hamanya, banyak belalangnya, yang akan rugi adalah petani. Selain itu, ekosistem pun menjadi tidak seimbang. Nah, teman-teman, hari ini ya, kita akan membahas mengenai keseimbangan ekosistem. Ya, tadi Ibu sudah membahas tentang ekosistemnya tidak seimbang. Nah, kita akan bahas hari ini apa saja sih yang membuat atau yang mempengaruhi keseimbangan suatu ekosistem. Nah, untuk apa kalian mempelajari tentang keseimbangan ekosistem? Nah, yang pertama yaitu melalui kegiatan pengamatan video pembelajaran tentang keseimbangan ekosistem, kalian dapat menguraikan hubungan kegiatan manusia dengan keseimbangan ekosistem dengan tepat. Kemudian yang kedua adalah melalui kegiatan penugasan proyek, kalian dapat membuat buklet tentang kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem dengan rapi dan menarik. Ya, jadi nanti kalian akan diminta nih untuk membuat suatu karya. Yang membuat buklet itu apa? Nanti akan dijelaskan. Nah, selain kita akan membahas tentang keseimbangan ekosistem, kita juga akan membahas tentang teks. Teks apa sih yang kita bahas pada tema ini? Teks non-fiksi. Nah, kita akan bahas juga tentang teks non-fiksi. Tentu saja bacaan yang akan kita bahas mengenai bacaan tentang keseimbangan ekosistem. Nah, tujuan kita mempelajari cara mencari pokok pikiran pada teks non-fiksi yaitu melalui kegiatan membaca teks bacaan dan tanya jawab, kalian dapat menganalisis pokok pikiran, pertanyaan-pertanyaan, dan informasi mengenai teks non-fiksi dengan benar. Yang terakhir, melalui kegiatan diskusi dan penugasan, kalian dapat menampilkan hasil analisis pokok pikiran, pertanyaan-pertanyaan, dan informasi yang berkaitan dengan teks non-fiksi menggunakan bahasa sendiri dengan benar dan percaya diri. Jadi nanti kalian akan presentasi seperti biasa ya, menjelaskan hasil diskusi kalian. Supaya kalian tambah konsentrasi, supaya kalian tambah semangat lagi, kita ice breaking dulu. Masih ingat dengan permainan kalau kau suka hati tepuk tangan? Masih ingat tidak? Masih ya. Seperti biasa, cara permainannya ketika ibu menyanyikannya cepat, kalian harus melakukannya juga dengan cepat. Kalau ibu menyanyinya lambat, kalian melakukannya dengan lambat. Konsentrasi. Semua siap. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, cekumi. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, seorang mari. Punya sebuah tayangan. Nanti silakan kalian simak tayangan berikut ini. Kemudian nanti akan kita bahas apa yang diceritakan pada video atau tayangan tersebut.
Sedih iya, merinding juga iya. Bagaimana bencana alam bisa memporak-porandakan negeri kita, ya. Bagaimana ulah kita sendiri bisa memporak-porandakan juga negeri kita. Sekarang karena kalian sudah melihat video tadi, coba ibu mau tanya, apa aja sih yang kalian saksikan tadi di video tersebut? Ada penebangan pohon, kemudian ada gempa bumi, terus perburuan hewan liar, ada lagi, ada tsunami, ada banjir. Itu tadi adalah segala sesuatu atau faktor-faktor yang bisa menyebabkan perubahan pada ekosistem. Ya, hal-hal tersebutlah yang akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem di lingkungan kita. Sekarang kita bahas dulu yuk, apa sih ekosistem itu? Ya, apa itu keseimbangan ekosistem? Keseimbangan ekosistem adalah kemampuan ekosistem untuk menahan berbagai perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Ya, ekosistem dikatakan seimbang apabila semua komponen, baik abiotik maupun biotik, berada pada porsi yang seharusnya, baik jumlah maupun peranannya dalam lingkungan. Jadi komponen biotik atau makhluk hidup dengan komponen abiotik atau makhluk tak hidup itu jumlahnya harus sesuai. Ya, kalau tidak sesuai maka tidak akan adanya keseimbangan ekosistem. Di sini ada faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, ada faktor alam dan faktor buatan. Kalau faktor alam berarti disebabkan oleh peristiwa atau bencana alam. Contohnya apa saja tadi yang ada di video? Ada gempa bumi, kemudian ada gunung meletus. Bencana alam yang terjadi bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Ya, jadi banyak hewan-hewan yang mati, banyak tumbuhan yang mati, bahkan penduduk Indonesia pun juga banyak yang menjadi korban. Kemudian yang kedua ada faktor buatan. Nah, kalau faktor buatan itu adalah disebabkan oleh kegiatan manusia. Nah, kalau faktor buatan ini disebabkan oleh kegiatan kita nih sehari-hari. Ada beberapa kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Ada penebangan pohon secara liar, membuang sampah sembarangan, kemudian membuang limbah pabrik langsung ke sungai, kemudian apa nih? Penggunaan pestisida atau insektisida. Nah, apa sih dampak dari kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem? Kita bisa lihat nih, kalau dari kegiatan penebangan hutan secara liar itu bisa menyebabkan berkurangnya daerah resapan air sehingga menyebabkan terjadinya banjir atau tanah longsor. Bagaimana upaya untuk menjaga dan melestarikan keseimbangan ekosistem? Yang pertama yaitu menebang hutan secara terkendali dengan melakukan tebang pilih. Kemudian reboisasi atau penanaman hutan kembali, membuat cagar alam. Ya, cagar alam itu adalah tempat untuk melindungi tumbuhan. Kemudian mengembangbiakan tumbuhan langka dengan bioteknologi. Sekarang kita udah canggih ya, teman-teman. Kita bisa melakukan berbagai cara untuk membuat tanaman buatan atau mengembangbiakan tanaman. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, melakukan penyaringan atau pengolahan limbah pabrik sebelum dibuang. Kemudian membangun suaka marga satwa untuk melindungi. Ya, ini ada salah satu contoh teks, namanya teks non fiksi. Judulnya pengaruh kegiatan manusia terhadap ekosistem. Ini bisa dilihat di bahan ajar yang sudah ibu bagikan. Coba silakan dilihat teks tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap ekosistem. Silakan Fajar dibaca. Ya. Manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terdapat beberapa kegiatan manusia yang secara langsung mengaruhi keseimbangan ekosistem. Bisa dilihat ada berapa paragraf ini? Ada 4 paragraf ya. Kita sudah sering bahas. Pada setiap paragraf ada yang namanya apa? Pokok pikiran. Sekarang kita akan mencoba untuk menganalisis pokok pikiran pada setiap paragraf. Bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Yang pertama kalian harus membaca dulu nih kalimat ya, membaca seluruh kalimat di dalam paragraf. Setelah kalian membaca seluruh kalimatnya, kalian cukup perhatikan kalimat
terdapat di kalimat atau pokok pikiran dari teks non-fiksi yang sudah kalian baca tadi. Nah ya, di paragraf pertama itu ada keseimbangan lingkungan terwujud apabila terjadi keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Coba dari pokok pikiran ini, kira-kira kalimatnya yang mana sih di dalam bacaan tersebut? Di kalimat pertama atau kalimat terakhir? Coba dilihat. Ya. Kalimat mana? Pertama. Ya, di kalimat pertama tuh kalian bisa baca itu pokok pikirannya adalah keseimbangan lingkungan terwujud apabila terjadi keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Kalau yang paragraf kedua, faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor kegiatan manusia. Itu ada di kalimat mana? Kalimat mana? Pertama. Dari yang mau ditanyakan mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu penugasan kelompok. Nah, Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Apa tugasnya? Ibu akan bagikan lembar kerjanya terlebih dahulu. Semua sudah mendapatkan lembar kerjanya? Kalau sudah mendapatkan lembar kerjanya, sekarang silakan dilihat dulu di bagian depan. Itu nanti silakan kalian tulis kelompok dan nama anggotanya ya. Jangan lupa kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang dilihat lembar ketiga. Dibuka lembar ketiga. Silakan dibuka lembar ketiga. Di lembar ketiga ya, di lembar ketiga itu ada bacaan. Silakan kalian baca ya, diskusikan dengan kelompoknya. Kemudian tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf tersebut. Menuliskannya di mana? Menuliskannya ada di lembar keempat. Boleh dibuka lembar keempat. Kalau sudah selesai, silakan kalian buka lagi halaman selanjutnya. Ada tugas apa di situ? Membuat keseimbangan. Tugas membuat buklet. Ya, kalian akan Ibu minta untuk membuat buklet tentang keseimbangan ekosistem. Ikuti petunjuk yang ada di lembar kerja. Bagaimana cara membuat buklet? Isinya tentang apa? Isinya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Jadi kalian boleh menggambar gempa bumi, kemudian menggambar tanah longsor, banjir, disertai dengan penjelasan. Selain itu, kalian juga menggambar tentang cara menjaga keseimbangan ekosistem, misalnya menanam pohon, kemudian membangun suaka marga satwa, ya bebas terserah kalian, nanti dijelaskan. Silakan disiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Ibu mau cek apakah setiap kelompok sudah membawa alat dan bahan yang sudah Ibu informasikan sebelumnya. Ya, boleh dikeluarkan teman-teman, boleh dikeluarkan. Ada semua ya? Ya, nanti kalian silakan setelah menentukan pokok pikiran, kalian langsung membuat bukletnya. Untuk penugasan proyek ini,
gambar bagaimana? Nggak apa-apa. Nah, sudah bagus nih, tinggal diwarnain ya. Oke, kelompok 2 sebentar lagi selesai nih. Kelompok 2, ayo yang lain. Ya. Oke, karena sudah selesai semuanya, berarti ini waktunya kita untuk presentasi. Ya, kelompok mana yang mau maju lebih dulu? Wah, ada 3 kelompok bahkan ya. Oke, ibu tunjuk salah satu dulu ya. Silakan yang maju pertama adalah kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang buatan alat dan buatan alat. Buatan alat dan buatan. Ya, mulai dari teksnya dulu. Silakan ditunjukkan hasil analisis pokok pikirannya yang teks bacaan. Ya, silakan disebutkan ke teman-temannya pokok pikiran pada paragraf pertama. Setiap makhluk hidup membutuhkan lingkungan yang sehat dan nyaman sebagai tempat tinggalnya. Oke, semua sama? Sama ya. Oke, lanjut yang paragraf kedua. Kerusakan ekosistem menimbulkan berbagai masalah. Oke, ya itu tadi hasil pokok pikiran. Sekarang silakan boleh dijelaskan hasil buklet yang sudah kalian buat. Silakan. Ini hasil dari buklet kami. Ini ada lebah pohon yang liar. Kemudian, Kemudian ada bencana alam. bencana alam apa itu? Banjir. Banjir. Apa yang diakibatkan oleh banjir? Lebah pohon secara liar. Oke, akibat dari menebang pohon secara liar maka mengakibatkan Banjir. Hal banjir termasuk faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Betul ya, karena adanya banjir, ekosistem pun menjadi terganggu ya. Rumah banyak yang rusak, hewan juga banyak yang mati. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Itu tadi adalah presentasi dari teman-teman kalian. Baik itu hasil dari menganalisis pokok pikiran dan juga membuat buklet tentang keseimbangan ekosistem. Coba ibu mau tahu nih komentar dari kelompok lain mengenai presentasi dari teman-temannya. Ibu minta kelompok 4 silakan mengomentari hasil presentasi dari kelompok 2. Silakan. Ya, Intan silakan. Komentarnya yang ini ya, yang jelas. Menurut kamu bagaimana hasil kerja dari kelompok 4? Bagus. Tapi tadi hasilnya mabok. Oh iya. Oke, terima kasih. Katanya presentasi dari kelompok 2 sudah bagus, tapi mungkin penjelasannya masih terbatas. Dan tapi ya apa-apa, yang namanya juga belajar. Coba semuanya konsentrasi. Karena tadi ibu lihat kalian semua sudah bagus ya membuat bukletnya, menentukan pokok pikirannya juga ya. Kelompok 1 pokok pikirannya sudah hampir benar semuanya, kemudian bukletnya juga sudah bagus. Kelompok 2 juga tadi sudah mempresentasikan dengan baik. Kelompok 3 juga tadi ibu rapi sekali melihat bukletnya ya. Sudah ya, kita beri apresiasi
merugikan manusia. Gitu ya teman-teman. Oke, sampai sini masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akan lanjutkan pada kegiatan evaluasi. Jadi nanti silakan kalian kerjakan evaluasi secara mandiri, tidak menyontek, kerjakan semampu kalian. Silakan kalian baca soalnya dengan baik, kemudian jawab menurut pendapat kalian. Ibu beri waktu 10 menit.